Selamat pagi sahabat PBL, TWR Kasih Tuhan. Hari ini tanggal 28 Maret 2025. Dalam belajar pagi hari ini kita akan buka dengan doa ya. Bapa, kami ucap syukur untuk rancangan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami, buat setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk komunitas yang luar biasa, buat teman-teman yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, di mana kami akan bertumbuh bersama-sama oleh kebenaran firman-Mu. Dan setiap benih firman yang kami dengar terus memperlengkapi hidup kami, meneguhkan hidup kami, makin hari makin bergantung akan firman-Mu. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Jadi pagi hari ini sekali lagi kita akan belajar menggunakan hukum Taurat dengan benar ya. Jadi mengapa kita harus mengetahui menggunakan hukum Taurat dengan benar? Karena kita sebelum mengetahui hukum Taurat dengan benar, kita harus menggunakan tujuan hukum-hukum yang Allah berikan atas kehidupan kita. Dengan menggunakan hukum Allah yang dengan benar, maka kita bisa memahami tujuan dan maknanya dalam terang dan kasih karunia kebenaran yang ada di dalam Kristus. Banyak orang salah kaprah dalam memahami hukum Allah. Ada yang terlalu legalistik, yang terlalu fokus pada aturan tanpa kasih. Ada juga yang mengabaikan dengan alasan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, ya dari awal memang Tuhan tidak bukanlah keinginan Tuhan untuk memberikan hukum Taurat. Jadi dengan hal ini kita akan mengerti tujuan Allah memberikan hukum Taurat. Ya, jadi dalam perjanjian lama, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Kita bisa lihat di kitab Keluaran pasal 19 dan 20. Hukum itu terdiri dari 10 perintah Allah, hukum-hukum keagamaan, ada hukum keagamaan, hukum sosial, hukum moral, ya, hukum yang mengatur bagaimana kehidupan umat Israel. Kita bisa tahu hukum moralnya, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan kita dengan Allah, hukum peradilan, hukum sosial yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Ada juga yang kita harus mengerti yang namanya hukum seremonial, yaitu hukum yang mengatur tentang makanan dan ketetapan hari raya yang mereka lakukan. Nah, dalam perjanjian lama sebelum Musa, yaitu kita menjumpai ada satu hukum yang lain, hukum dosa atau hukum maut. Juga kita lihat di Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, tidak akan henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, disitulah kita melihat bahwa terdapat hukum yang mengatur musim, hari, dan alam. Namun setelah perjanjian Musa, itu perjanjian baru, di Yohanes 13 ayat 34 dan 35 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah, di sini kita bisa melihat dan menemukan yang namanya hukum kasih. Galatia 3 ayat 19 terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Kita bisa lihat di Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Roma 7 ayat 12 dikatakan, Rasul Paulus menyatakan bahwa hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Namun hukum ini bukanlah sekedar daftar aturan atau melainkan memiliki tujuan ilahi. Roma 7 ayat 8 dikatakan, tapi dalam perintah itu, dosa mendapatkan kesempatan membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati ya.
Tuh, Roma 4 ayat 19 dikatakan, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Tanpa hukum Taurat tidak ada kesadaran akan dosa. Lalu kapan hukum Taurat itu tepat, sangat baik digunakan? Hukum Taurat tepat digunakan, kita bisa lihat di Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dikatakan. Di situ dikatakan orang-orang mengandalkan kebenaran diri sendiri, merasa dirinya berkenan kepada Allah, ya, berdasarkan perbuatannya sendiri. Nah, padahal di 1 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, yaitu bahwa tujuannya adalah untuk keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang-orang lalim, bagi orang-orang fasik, bagi orang berdosa, bagi mereka orang-orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Jadi sekali lagi, bagi mereka bukannya untuk orang benar, melainkan bagi mereka yang sudah lahir baru dan dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat adalah untuk orang-orang yang tidak beriman atau tidak percaya. Jadi bagi kita yang sudah lahir baru, menjadi orang benar, dalam kita membaca, yang kita gunakan adalah kacamata terang tentang dalam perjanjian baru. Kita melihat kasih karunia Allah yang telah hadir dalam kita harus melihat bagaimana kacamata yang dijelaskan dengan cara melihat dalam perjanjian baru. Melihat kasih karunia Allah sama dengan hadir di saat perjanjian lama dan hadir seperti di perjanjian baru. Dalam hukum Taurat banyak hal-hal yang berbicara tentang siapa Tuhan dan mengajarkan kita kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa dalam perjanjian baru itu menyatakan bagaimana hukum Taurat diberikan itu untuk menyatakan kekudusannya Tuhan. Hukum Taurat menunjukkan bahwa Tuhan itu kudus dan umatnya harus sama hidup kudus. Kita bisa lihat di Imamat 19 ayat 2 dikata, di sana Tuhan ingin menuntun, membawa umatnya menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga mereka hidup mengikuti standar kekudusannya. Di Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa Tuhan melarang bagaimana mereka harus datang kepada Allah saja. Mereka dilarang untuk menyembah pada ilah yang lain. Hal itu menegaskan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak disembah. Dan di situ mengungkapkan bahwa hukum Taurat untuk mengungkapkan dosa dan kebutuhan manusia akan juru selamat. Dan teman-teman sudah mendengar beberapa hari yang lalu bahwa hukum Taurat itu seperti cermin untuk menunjukkan keberadaan manusia, keberadaan dosa manusia. Roma 3 ayat 20 dikatakan, tidak ada seorang pun bisa mentaati hukum Taurat secara sempurna. Hanya Kristus yang bisa melakukan itu semua. Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, karena itu hukum Taurat menuntun manusia menyadari bahwa mereka membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan mengirim pribadinya, yaitu anaknya dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang menanggalkan semua atribut keilahiannya dan dia turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Dan melalui Kristuslah kita menerima kasih dan anugerah itu. Kita dengar di Roma 3:20 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat tidak menyelamatkan, sekali lagi, tetapi menunjukkan bahwa manusia butuh kasih karunia Tuhan, butuh keselamatan dalam Kristus Yesus. Bagaimana hukum Taurat diberikan itu tujuannya adalah untuk menjaga, menuntun bangsa Israel, ya, menjadi untuk mereka tetap hidup dalam kebenaran, seperti yang dikatakan di Galatia ayat 24. Ini seperti rambu-rambu lalu lintas yang akan mengarahkan umat Tuhan tidak tersesat dalam dosa, budaya kafir saat itu maupun sekarang di sekitar mereka. Dan hukum Taurat diberikan juga mengenai cara bagaimana mereka makanan hal-hal yang boleh dan tidak pada saat itu di Imamat 11. Tapi bukan hanya aturan kesehatan, tapi dalam hidup Tuhan juga memisahkan, memberikan sesuatu yang berbeda,
mengisahkan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Juga yang hukum Taurat diberikan tujuannya adalah untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Hukum Taurat penuh dengan simbol dan gambaran tentang Kristus, gambaran yang ilahi bahwa mereka adalah umat pilihan, umat kesayangan, umat yang Tuhan berikan contoh bagaimana sikap hidup manusia sejak jatuh dalam dosa, bahwa mereka dipilih untuk mengikuti bagaimana Allah begitu mengasihi umat manusia. Korban-korban di situ juga ada korban-korban yang dalam hukum Taurat melambangkan Yesus sebagai domba Allah yang akan menebus dosa manusia, seperti dikatakan di Yohanes 1 ayat 29. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Kita bisa melihat bahwa hari raya Paskah dalam hukum Taurat menunjukkan kepada Yesus sebagai anak domba Paskah yang mati bagi dosa manusia di dunia ini. Jadi prinsip utama dalam menggunakan hukum Taurat dengan benar adalah menggunakan kasih dalam hukum. Yesus merangkum semua hukum Allah dalam dua perintah yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Semua perintah lain akan dijalankan dalam kerangka kasih. Jika hukum dipakai tanpa kasih, maka menjadi hukum mati, yang justru menjauhkan orang dari Tuhan. Jadi prinsip utama yang kedua dalam menggunakan hukum Allah adalah yang dengan benar. Sekali lagi tidak legalistik, tapi hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bisa melihat begitu baiknya bahwa hal-hal yang utama Tuhan memberikan, bahwa bagaimana kita menggunakan hukum Taurat, mengikuti bahwa hukum Allah dengan benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus dengan peka, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, mengikuti apa yang Tuhan sediakan. Roh Kudus akan menuntun bagaimana kita hidup bukan lagi dari hukum Taurat, melainkan dari hukum-hukum yang Tuhan taruh hati kita. Firman Tuhan katakan bahwa aku telah menaruh dalam mulutmu hukum-hukum yang baru, hukum-hukum yang aku berikan kepadamu, dan memberikan semua kehidupan ini sesuai dengan rencana yang terbaik, yang indah bagi hidup kita. Demikian pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.